Aina Gardens brownie pudding. Very fudgy, lembut banget. Hey guys, welcome back to my channel Vitaho. Hari ini sebenarnya gue agak takut dihujat ya. Kita hari ini akan bikin resepnya brownie pudding dari Aina Gardens. Yes, yang gulanya banyak itu. Ini adalah resep yang sebenarnya sangat-sangat menarik karena emang bener kayak brownie, cuman teksturnya kayak puding tapi puding-puding ala orang Amerika ya. Mungkin kenapa dibilang puding, teksturnya itu tengahnya kayak custard. Jadi kalau di Indo kan, kalau puding kan identik dengan kayak puding kayak jelly, puding-puding coklat. Tapi kalau di US atau nggak di luar sana tuh puding itu kayak custard buat mereka. Jadi emang beda culture aja. So kita akan bikin brownie pudding yang dimana emang gulanya sangat tinggi untuk resep ini. Ini hanya untuk coba-coba aja sih. Dan kalau mau makan pun jangan terlalu banyak. Sebenarnya fungsi gula di sini kalian tuh bisa kurangin. Tapi gula itu untuk resep ini dia akan menciptakan layer crust yang tebal, jadinya garing. Jadi kalau dikurangin sebenarnya bisa nggak? Bisa aja. Cuma nanti hasilnya nggak bakalan se-crack itu karena gulanya berkurang. Jadi memang proses karamelisasinya itulah yang bikin si brownie ini atasnya kering. So pertama-tama jangan lupa kita panaskan oven di suhu 160 sampai 170 derajat dan juga di sini kita sudah siapin bahan-bahannya. Kita ada melted butter. Jadi resep ini kita menggunakan mentega yang sudah dilelehkan. Gue pakai unsalted karena nanti gue kasih garam lagi. Dan make sure butternya itu sudah nggak panas lagi ya. So pertama-tama di sini kita pecahkan 3 butir telur. Resepnya lengkap kalian cek description box. Jadi di sini kita akan aduk bersama dengan gula, garam dan vanila. Garam nanti pas bahan kering juga nggak masalah sih. Ini kita akan aduk di low speed selama 10 menit. Jadi proses si gula dan telurnya itu nyampur, dia akan larut kan. Pokoknya make sure gula larut. Jadi nanti pas lagi di oven dia akan membentuk shiny crust gitu ya. Dan BTW ini gue pakai caster sugar. Kalau mau pakai gula pasir yang kalian blender itu boleh banget. Kita kasih vanila. Di awal nggak apa-apa, langsung aja. Garam nanti deh di bahan-bahan kering aja. Tapi mau langsung sekarang juga boleh. Gula yang banyak ya, jangan kaget ya. Terus kita aduk selama kurang lebih 10 menit. Jadi kalau dari resepnya Aina Gardens ini akan menghasilkan brownie yang apa ya, yang silky kayak mousse-like karena soft banget gitu. Karena emang di mixernya cukup lama ya. Ini mixernya 6 sampai 10 menit. Ini kita dulu ya, jangan terbang. Oke guys, jadi kayak gini tuh ya. Dia emang agak susah kental. Teksturnya memang seperti light seperti ini karena gulanya banyak. Dan make sure kalian pegang si gulanya sudah larut. Lanjut, kita masukin bahan-bahan kering. Nah di sini by the way, gue baru pertama kali mencoba. Ternyata menambahkan espresso powder alias kopi instan bubuk ke adonan kue. Wah itu benar-benar bikin coklatnya lebih strong lagi. Jadi gue sarankan untuk resep ini wajib banget pakai kopi karena dia tuh benar-benar kayak kokoanya tuh benar-benar nyoklat banget. Terus di sini kita masukin ada tepung protein sedang. Ini yang penyampur doang ya, tapi kita aduknya santai aja pakai whisk. Cocoa powder yang banyak ya, emang banyak sekali. Kita ayak dulu. Terus kita masukin juga apa namanya? Espresso bubuk alias kopi bubuk instan. Ayak. Garam. Terus ini kita aduk pakai spatula aja, pakai whisk aja. Pelan-pelan. Oke, kalau udah, sekarang kita saatnya memasukkan mentega leleh. Menteganya dingin ya by the way. Udah, mentega sudah nggak panas. Masukin setengah dulu deh biar gampang nyampurnya. Sama ya, kita aduk. Oke, hasil akhirnya jadinya seperti adonan yang kental seperti ini. That's it. Terus di sini gue ada ramekin. Jadi ramekinnya ini gue sudah poles dengan butter tipis-tipis. Setelah gue coba-coba, kalau pakai kaca juga bisa. Tapi kaca itu tidak menyerap panas secara maksimal karena di sini kita akan menggunakan teknik Oven Mary alias water bath, di mana kita akan
panggang dia bersama dengan kayak ada air di sekitarnya, kayak bikin cheesecake, kayak di water bath. That's why kita taruh loyang di sini, nanti kita akan isi air sampai setengah ketinggian dari loyang yang putih ini. Itu yang bakalan bikin tekstur brownie itu soft banget kayak custard alias puding. Sekarang kita akan tuang semua, ya semua, tuang. Ini setengah dulu ya, kita kasih coklat. Ini optional, tapi biar enak aja ada dark coklat di tengahnya. Tapi ini nggak harus. Tutupi lagi dengan adonan. Ini adonannya cepat ngesat, kenapa? Karena adonan ini lemaknya tinggi banget, fat kontennya tinggi, jadi dia itu cepet agak mengental di suhu dingin. Pastikan coklatnya tutupan semua. Taruh di sini, cari dish yang lebih besar daripada loyang ini, dan kita akan isi air sampai setengah tinggi loyangnya. Dan dipanggang, yang di oven yang sudah gue panaskan 1 jam. Oke, tuang. Airnya jangan kebanyakan ya, intinya cuma setengah dari tinggi loyang si putih itu. Oke, kita panggang. Oh ya guys, gue ingetin kalau gue sudah keluarin buku pertama gue, Baking at Home by Luvita Ho. Kalian bisa beli di e-commerce atau nggak di Gramedia terdekat. So jadi kayak gini, memang kan, lihat nih hasil dipanggang sejam, meskipun sejam hasilnya tuh bener-bener lembut banget, fudgy, dan emang kayak creamy kayak puding gitu loh. Jadi gue ngerti kenapa dibilangnya puding. Jadi emang dia tuh garing karena gulanya tuh banyak. Jadi misalkan kalau kalian mau kurangin gula bisa aja, cuma mungkin crustnya nggak bakalan setebal ini. Ini crusty banget soalnya. Tuh, tadang, fudgy, gooey, moist banget. Tapi sini emang gulanya mantap sih. Biar nggak nanggung-nanggung dosanya kita kasih ice cream. Gila sih ini. Mari kita try, jangan banyak-banyak. Tapi jujur, teksturnya enak banget. Gila. Fudgy, gooey. Terus emang nyoklat banget, apalagi ditambahin espresso kan. Banget nih. Memang agak manisan sih. Bisa banget kurangin gulanya, cuman crustnya nggak bakalan sebagus ini, nggak bakalan kerak gini, dia lebih tipis. So itu dia Aina Gardens brownie pudding yang viral banget asli. Gue tuh sebenarnya awalnya skeptis mau bikin, cuman lewat mulu di home gue. Dan ternyata bikinnya gampang banget dan teknik yang sangat-sangat unik untuk bikin brownie. Karena meskipun dipanggang sejam, atasnya crusty tapi tengahnya masih gooey banget. By means, kalau orang kira ini belum matang, ini matang guys. Cuma karena tekniknya seperti itu, dia menghasilkan tekstur brownie yang sangat-sangat moist, almost like pudding. Ya itulah, dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya ide segmen seperti ini, komennya gue pasti baca. And until next time, bye-bye!